teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih kita hari ini udah bisa kumpul buat sekolah minggu. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu. Tolong supaya sekolah minggunya lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekarang mari kita nyanyi Oh Sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyi Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom anak-anak, selamat datang di sekolah minggu Gereja Baptis Pertama untuk kelas Madya dan Pratama. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang pemberitaan Injil yang membawa sukacita dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4-8. Ya, kita belajar bersama-sama dari Bapak Diakon Filipus. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat. Hingga pagi hari ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan di sekolah minggu. Mari Tuhan hadir di sini, memberkati kami, memberikan hikmat, pengertian kepada kami, dan tolong kami Tuhan supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa ucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar pemberitaan Injil yang membawa sukacita dari Pak Diakon Filipus, ya, dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4-8. Seringkali ya dalam pemberitaan Injil kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan mengecewakan. Ya, bisa diejek, bisa diolok-olok, ya, bahkan mungkin bisa dianiaya. Ya. Demikian juga dengan jemaat di Yerusalem. Ya. Pada saat itu mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa hebat, ya,
sejak dirajamnya Stefanus. Ya, Stefanus mati dibunuh. Ya, dan saat itu Saulus hadir di sana. Ya, kita bisa lihat ya di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ke 60. Setelah Stefanus dibunuh, maka mulailah terjadi penganiayaan ya, terhadap umat Tuhan, pengikut jalan Tuhan ya, di Yerusalem. Ya, seperti kita lihat di pasal 8 ayat 1 ya, 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ya, jadi luar biasa saat itu terjadi penganiayaan terhadap umat Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Ya, apakah mereka menjadi putus asa dan tidak memberitakan lagi Injil? Ternyata tidak. Ya, semakin mereka ditindas, tetapi mereka tetap tidak berhenti memberitakan Injil. Kita lihat ya, kita lihat di ayat keempat, ya, pasal 8 ayat keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ya, jadi pelajaran pertama yang dapat kita pelajari dari sekolah minggu pagi ini adalah yang pertama, memberitakan Injil tidak boleh berhenti. Ya, jemaat di Yerusalem menghadapi penganiayaan berat, ya, setelah kematian Stefanus. Tetapi memberitakan Injil tidak boleh berhenti, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Ya, walaupun ada kesulitan, ancaman, derita, dan segala macam hambatan, ya, bahkan penganiayaannya, pemberitaan Injil itu tidak boleh berhenti. Ya. Kita dapat memberitakan Injil dengan hikmat Tuhan dimanapun kita berada. Jadi kita minta hikmat sama Tuhan, ya, supaya kita terus diberikan sukacita dalam memberitakan Injil. Pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari Bapak Diakon Filipus ini adalah, ya, dari ayat ke-8 ya, pasal 8 ayat 5 sampai 7 ya, kami dibacain. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Luar biasa, ya, pekerjaan dari Pak Diakon Filipus ini. Pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari adalah memberitakan Injil melalui tanda yang berasal dari Tuhan. Setiap orang percaya memiliki tanda dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Seperti yang tadi ya kita baca ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba kita lihat ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Diulangin ya, penekanannya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi itu tanda-tanda yang menyertai orang yang memberitakan Injil. Ya. Setiap orang percaya memiliki tanda dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Tanda yang berasal dari Tuhan yang kita terima yaitu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus ada dalam diri kita, menyertai kita dan memampukan kita memiliki buah roh, sehingga kita dapat menjadi saksi yang baik untuk terus memberitakan Injil. Ada yang ingat buah roh apa aja? Yuk kita lihat ya. Di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari dibacain ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi setiap orang percaya yang memberitakan Injil disertai dengan tanda dari Roh Kudus dan memiliki buah roh seperti yang tadi di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Luar biasa ya. Luar biasa penyertaan Tuhan saat kita memberitakan Injil. Pelajaran yang ketiga ya, yang kita dapati dari Bapak Filipus ini ya, Pak Diakon ini ya, yaitu dari ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ya, anak-anak harus tahu ya, Samaria itu adalah kota buat orang-orang Israel yang melakukan kawin campur. Ya, jadi orang-orang Israel yang hidupnya miskin, ya waktu itu zaman penganiayaan, tidak dibawa ke tempat pembuangan, mereka tinggal di Samaria, kawin campur di sana, sehingga mereka dipandang rendah oleh orang Israel. Ya, sehingga tidak ada orang Israel yang mau memberitakan Injil ke sana. Dan puji Tuhan, ya, Diakon Filipus terpanggil untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di Samaria. Ya, 3 tahun sebelumnya Tuhan Yesus sudah melakukan pelayanan di Samaria. Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, 3 tahun kemudian Diakon Filipus melanjutkan pengabaran Injil di Samaria. Ya. Jadi pada saat orang-orang Samaria melihat ada orang Israel diakon lagi yang mau memberitakan Injil ke sana, bahkan disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa, mujizat-mujizat, setan-setan diusir, orang sakit disembuhkan. Wow, gitu. Ya, mereka melihat begitu luar biasanya Allah mengasihi mereka. Allah membuat mujizat di tempat yang menurut orang Israel itu tidak layak. Ya, luar biasa. Makanya
mereka dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Pak Diakon Filipus. Menerima kabar keselamatan, menerima Injil yang diberitakan oleh Filipus. Nah, jadi kita semua ikut merasakan ya sukacita yang besar bila Injil diberitakan kepada semua orang. Hal itu membuat kita tetap bersemangat untuk memberitakan Injil karena ada sukacita. Nah, pada saat kita memberitakan Injil dan orang itu merespon, orang tersebut menerima dan menjadi ada sukacita damai sejahtera di orang itu, maka kita pun akan terbawa menjadi sukacita. Kita menjadi lebih bersemangat lagi untuk memberitakan Injil. Tanda-tanda dari Tuhan menyertai kita dalam pemberitaan Injil. Dan ada sukacita bagi orang yang menerima dan percaya kepada pemberitaan Injil tersebut. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, meskipun banyak rintangan, ya, tapi ada sukacita di sana. Jika kita sanggup melalui, Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sendiri yang akan menyertai dengan tanda-tanda yang daripadanya yang begitu luar biasa. Anak-anak, luar biasa ya, pagi ini kita belajar untuk memberitakan Injil kepada setiap orang dimanapun mereka berada, karena di sana ada sukacita dalam memberitakan Injil. Yuk kita berdoa. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 10 ayat 20. Ya, kita lihat dulu ya. Lukas 10 ayat ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, diulangin ya. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, saat kita percaya, saat kita melakukan pemberitaan Injil, firman Tuhan berkata, nama kita terdaftar di surga. Puji Tuhan, luar biasa jaminan keselamatan kita. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terus dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan pemberitaan Injil kepada semua orang dimanapun mereka berada, supaya ada sukacita baik orang yang menerima Injil keselamatan itu maupun bagi kami yang melakukan pengabaran Injil. Semua menjadi ada sukacita karena Allah yang menjadi sumber sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami mau menyerahkan diri kami Tuhan untuk dipakai oleh-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil ini kepada setiap orang dimanapun mereka berada. Dan kami percaya hikmat Tuhan menyertai kami dalam memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berucap syukur. Amin. Ya anak-anak, kita jumpa lagi di sekolah minggu depan ya. Shalom.
Mari kita memberi persembahan dan persepuluhan sambil kita bernyanyi, Aku bawa, aku berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih sudah menonton. Dadah.